Selamat malam, Shalom Bipro. Wah, enggak siap ini. Waduh, kok ada fotonya orang ini. Oke, sekali lagi ya. Bipro. Nah, gitu dong. Semuanya sudah makan? Nah, kalau belum nanti minta sama Ko Heri ya. Puji Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali malam hari ini. Kayak baru aja gitu ya, kita ketemu gitu ya. Waktu momen Natal kemarin kita bisa merayakan bersama-sama. Itu adalah kali pertama kita bisa kembali lagi bergabung bersama-sama. Sebab percayalah kita semua ini satu tubuh Kristus. Ya kan? Tidak ada yang bisa memecah belah. Kalau iblis mau memecah belah, kita harus siap, kita tolak, kita hancurkan, kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semuanya satu dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu saya bersyukur malam hari ini bisa kembali melihat wajah-wajah orang-orang sukses, wajah-wajah orang-orang profesional ya di tempat ini. Semuanya siap menerima berkat firman Tuhan. Katakan amin. Oke, langsung aja saya mendapatkan tema di malam hari ini yaitu God in every season. Nah, lumayan ya bahasa Inggris saya ya. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Nah, sekarang kita ada di bulan Januari, ini minggu ke berapa ini? Keempat ya, atau ketiga ya. Dalam setiap waktu kita mau masuk ke tahun yang baru, pasti kita akan selalu apa? Dihantui dengan yang namanya, aduh, masuk tahun baru ini apakah masih sama ya seperti tahun sebelumnya ya? Apakah aku bisa lebih sukses lagi? Kadang ketakutan-ketakutan itu yang malah membuat kita ini jadi apa? Semakin menurun iman kita. Aduh, tahun baru, apalagi ini nanti ya yang Tuhan kerjakan dalam hidupku gitu ya. Sama seperti kalau saya boleh mengingat Januari minggu ketiga, sama ya. Januari minggu ketiga, saya tiba-tiba dikontak, dihubungi untuk bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan sebagai youth pastor gitu. Saya kalau ingat lagi ini Januari sama ini minggu ketiga. Sekarang saya berdiri di sini. Wah itu apa ya? Buat saya itu saya nggak pernah kepingin, saya nggak pernah mau, bukan mimpi saya gitu ya. Karena sebetulnya saya lebih baik mimpin aja gitu ya, nyanyi aja. Pokoknya aku mau nyanyi Tuhan, aku mau nyembah Tuhan gitu. Siapa yang tahu? Malah Tuhan kasih sebuah kepercayaan yang baru gitu ya. Walaupun sebelum-sebelumnya memang bulan-bulan sebelumnya sudah di spill sama Koko yang paling ganteng ini di depan, Koko Hosea ini. Nakal memang yang satu ini ya. Sudah di spill saya bilang jangan aku. Di spill terus sama Ko Hosea. Ketawanya ngece. Tapi ya kita nggak akan pernah tahu, siapa yang tahu kalau Tuhan punya rencana yang lain dalam hidup saya. Mungkin Tuhan lihat, wah Samuel sudah terlalu nyaman kalau jadi cuman WL gitu ya. Dikasih satu kepercayaan yang baru. Dan saya boleh ada sampai hari ini, sudah 1 tahun saya melewatinya, saya bersyukur bahwa saya melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak meninggalkan saya gitu ya, walaupun mungkin saya memulainya dengan komunitas yang kecil sekali karena saya ditinggalkan jumlah yang sangat sedikit waktu itu. Dan saya bersyukur bisa hari ini bisa bergabung juga bersama-sama dengan rekan-rekan di Bipro ini. Buat saya teman-teman ini semuanya keluarga saya gitu ya. Teman-teman Bipro menerima saya? Enggak setuju, saya tak turun aja. Oke, next slide. Ya, kita buka ya. Mazmur 23
ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ini pasti semuanya sudah tahu. Ada yang hafal ayatnya? Enggak ada. Kalau ada nanti boleh minta souvenir dari Koko Heri. Coba kunci G ya. Ditodong ini ya, Andrew ya. Tuhan adalah, terus takkan kekurangan aku. Apa? Ia membaringkan aku di mana? Hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan. Amin, imani. Ia menuntunku. Oleh apa? Namanya, ucapkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo, ini lagu yang sudah lama sekali. Ini ayat yang sudah pasti semuanya hafal. Tapi ini pegang buat setiap kita untuk memasuki tahun 2026 ini. Bahwa Tuhan selalu ada buat setiap kita. Amin. Next slide. Yang pertama, God in every season. Bersama Tuhan ada apa? Ucapkan dengan keras dong. Bersama Tuhan ada kepastian. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Tuhan memberikan kepastian kepada kita bahwa setiap kita, anak Tuhan, tidak akan pernah berkekurangan. Nah, tapi jangan diimani yang di sininya tok. Oh, aku pasti tidak berkekurangan gitu ya. Oh, aku pasti sogeh gitu pikirannya. Tidak tentu. Kadang kita harus melewati yang namanya jalan, kadang naik, kadang turun. Tetapi ingat, bersama Tuhan ada kepastian. Pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan menyembuhkan, pasti Tuhan mengangkat kita kembali. Pasti Tuhan berada bersama dengan kita. Pasti Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu kepastian. Takkan kekurangan aku. Bukan kurang soal materi saja. Tetapi kasih karunia, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, itu selalu diberikan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Imani bahwa bersama dengan Tuhan ada kepastian. Next slide. Yang kedua adalah bersama Tuhan ada damai sejahtera. Di Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a bunyinya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Walaupun sedang dalam tekanan, kita punya damai sejahtera dari Tuhan. Bukan berarti hidup dengan Tuhan itu selalu enak di atas. Enggak. Coba cari ayatnya. Oh, Tuhan menjamin selalu enak hidupnya. Tuhan selalu ada buat setiap kita, iya. Tuhan mau melihat setiap kita, umatnya, anak-anaknya yang dikasihi Tuhan ini loh. Bisa enggak menjalani setiap musim hidupnya masing-masing?
Ini kan kitab ditulis oleh Raja Daud, ya kan? Daud bisa menulis seperti ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Setiap jiwa kita hari-hari ini sedang kering atau masih terus basah bersama dengan Tuhan. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri masing-masing. Kita bisa pelayanan bertahun-tahun. Siapa yang tahu isi hati kita? Diri kita sendiri dengan Tuhan. Mungkin orang melihat, oh, kok Samuel bisa semangat terus. Apa tips-tipsnya? Kadang ketemu jemaat itu selalu kayak gitu. Kalau waktu selesai ibadah Natal gitu ya, banyak jemaat yang maju ke depan gitu ya, ngobrol sebentar. Kok kasih tipsnya gini-gini. Tipsnya pokoknya harus setia sama Tuhan. Wis itu tok. Karena apa? Kesetiaannya kita ini diuji di waktu kita sedang berada di mana? Lembah kekelaman. Kalau kita sedang diberkati gampang, setia. Waktu kita naik jabatan, dapat promosi di kantor kita, di pekerjaan, tambah semangat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Coba waktu kita kena sakit. Kondisi mungkin sedang baik-baik saja, tiba-tiba kena sakit. Kondisi mungkin nggak pernah mengalami apapun, tiba-tiba difitnah orang, sehingga atasan kita lebih percaya kepada teman yang memfitnah kita. Tiba-tiba keadaan kita berubah 180 derajat. Bisa enggak kita tetap merasakan ada damai sejahtera? Yang ada mungkin malah apa? Kita maki-maki itu orang, ya kan? Kita maki-maki itu Tuhan. Oh, Tuhan enggak adil. Aku pelayanan bertahun-tahun kok tetap aja ngalami gini. Kok tetap aja kena sakit. Kok bisa tiba-tiba usahaku bangkrut misalnya. Yang sering kita lihat secara pakai mata duniawi, mata jasmani saja. Tapi kalau kita melihat secara mata rohani yang Tuhan mau, Tuhan kasih buat setiap kita, kita bisa melihat bahwa bersama Tuhan itu sebetulnya ada damai sejahtera. Coba ucapkan 1, 2, 3. Damai sejahtera. Ada damai. Di waktu apa? Sedang sakit. Di waktu difitnah orang. Di waktu ditekan oleh orang. Di waktu kita harus menghadapi mungkin nggak mampu gitu ya. Takut, ada damai. Saya sampai hari ini kalau mau maju mimpin pujian di manapun, waktu saya ambil mic, kan di belakang muncul video dulu ya, kalau di Nginden ya, ada video. Saya selalu doa lagi, padahal di belakang sudah doa sama teman-teman. Tapi saya selalu doa lagi, di waktu momen video itu jalan. Tuhan, kasih ono aku damai sejahtera. Tuhan, biar yang keluar dari mulutku ini waktu menyembah bukan mulutnya Samuel. Tapi ini apa yang Engkau taruh, apa yang Engkau mau, sampaikan Tuhan. Sampaikan, murnikan hatiku. Saya tidak pernah luput sekalipun, karena saya menyadari, saya ini manusia biasa. Saya bisa sampai ada hari ini karena siapa? Tuhan. Tuhan yang memilih berarti Tuhan yang memampukan. Kalau saya merasa, Samuel yang hebat, siap-siap. Pasti jatuh. Jadi ingat bahwa yang kedua, walaupun sedang dalam tekanan, kita punya damai sejahtera dari Tuhan. Jangan buru-buru. Misalnya teman-teman ini lagi menghadapi satu masalah yang harus mengambil keputusan gitu ya. Tenang tenang dulu. Masuk kamar, berlutut, berdoa. Kadang cuman duduk diam, berusaha tahu apa yang Tuhan mau.
itu jauh lebih berguna daripada kita ngomel terus. Betul ya? Ada damai sejahtera buat setiap kita. Next slide. Yang ketiga. Bersama Tuhan ada apa? Penyertaan yang sempurna. Mazmur 23 ayat 3b sampai ayat 5. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa Tuhan menyertai bukan hanya waktu kita sedang diberkati oleh Tuhan, tetapi bahkan sedang di dalam lembah kekelaman sekalipun. Waktu kita mungkin sudah menyerah, ya kan? Justru harusnya kita itu angkat tangan kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Jangan malah menyerah sebagai pecundang, sebagai orang yang, aku kalah wis Tuhan, aku nyerah wis, aku gak mampu. Gak kuat Tuhan, ketemu orang ini boncekno terus gitu ya. Aduh Tuhan, kenapa aku harus ketemu pemimpin yang seperti ini? Aduh Tuhan, kenapa aku harus ketemu sakit yang seperti ini? Setiap kita punya tantangannya masing-masing. Setiap kita punya lembah kekelamannya masing-masing. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang sama. Siapa namanya? Yesus. Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Kitanya ini loh yang sering tidak pernah ada buat Tuhan. Duh Tuhan lagi sibuk. Duh Tuhan lagi capek. Aduh Tuhan lagi gini. Wah susah. Ingat Tuhan nanti moro-moro cuman pada waktu sakit, pada waktu lagi ada masalah. Loh Tuhan ini bukan dijadikan kayak dokter aja. Tuhan, aku sakit, gini, minta obat. Wena Tuhan dijadikan kayak gitu. Tuhan itu raja di atas segala raja loh. Tapi di sini dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Imani teman-teman semuanya, bahwa apapun kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Kalau saya kadang di backstage gitu ya, dengerin Hosea sudah bahasnya yang ditonton tuh handphonenya itu YouTube-nya politik gitu ya. Waduh, levelnya beda gitu ya. Kalau saya sukanya lihat yang lucu-lucu gitu ya. Kadang lapor Pak atau apa gitu, pokoknya yang menghibur, yang lucu-lucu gitu. Kalau Hosea ini lain, politik sudah. Wah ini gabung negara ini dengan sekutu ini gitu. Waduh, tambah lain lagi. Ya, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi yang akan di depan kita. Tapi kita semuanya tahu kita punya Tuhan yang sama. Itu harus terus dipegang. Itu yang harus terus diimani dalam hidup kita. Bahwa sekalipun saja Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Next. Poin yang keempat. Bersama Tuhan kita menerima apa? Pengurapan dan kemurahannya. Mazmur 23 ayat 5b sampai ayat 6. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pengurapan dan kemurahannya diberikan kepada setiap kita semuanya. Terima dengan iman. Terima dengan percaya. Artinya apa? Kita yang sudah dikasih oleh Tuhan ini, kita spesial di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberikan pengurapannya. Tuhan memberikan kemurahannya buat setiap kita. Percaya
bahwa kemurahan Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Amin. Coba kunci C. Kemurahan-Mu lebih dari. Amin. Yang bisa nyanyi yuk. Kemurahan-Mu, katakan, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan itu ada buat setiap kita. Amin. Apakah ini tanda waktu saya habis? Enggak ya. Oke. Next, kita tinggal 2 slide saja. Slide terakhir. Ini penyertaan Tuhan ada di masa senang maupun masa sulit hidup kita. Jadi ingat, pulang nanti dari tempat ini, jangan takut lagi, jangan ragu lagi bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Bukan hanya waktu kita senang, bahkan di masa sulit pun hidup kita ini Tuhan tetap menyertai kita semua. Amin. Ayat terakhir, saya undang pemain musik. Next slide. Kita baca ya, sama-sama ya, dengan suara keras. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, ini janji buat setiap kita. C ya, Andrew ya. Bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Coba kita ganti ya. Di kata engkau diganti namanya sendiri-sendiri. Bisa ya? 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai Samuel. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Samuel. Aku akan memegang Samuel dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lagi katakan semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
sejahtera, kebaikan-Mu Bapa takkan habis ini. lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semua pejamkan mata kita sejenak. Ambil waktu 1-2 menit ke depan, biar pemain musik boleh tetap mengalun. Tahun 2026. Apa yang menjadi keinginan buat setiap kita? Apa yang menjadi mimpi dalam hidup kita? Serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang membuat kita ragu? Tanggalkanlah sekarang. Belajar berserah penuh kepada Tuhan. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi tahun depan, tahun ini. Hari-hari ke depan. Tapi satu yang kita percayai, Tuhan kita sama. Tuhan yang dahulu menyertai. Tuhan yang dahulu memberkati. Tuhan yang dahulu menyembuhkan setiap sakit kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang sama ada buat setiap kita di tahun ini. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Resolusi apa yang sedang kalian siapkan untuk tahun yang baru? Apakah sesuai dengan rencana Tuhan? Kita punya mimpi boleh. Kita punya keinginan boleh. Tetapi belajar berserah penuh. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Bukan kehendakku sendiri. Jadilah rancangan-Mu di dalam hidupku. Bukan rancanganku. Jadilah rencana-Mu dalam hidupku. Bukan rencanaku Tuhan. Ora pasyata karala. Kipata karala pasyata karala. Boleh masing-masing sejenak bukalah kedua tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Kina masyata karala barala barala. Syata karala barala barala. Kina rala pasyata karala. Oh, rabasyata karala barala. Berdoa kepada Tuhan malam hari ini. Oh, rabasyata karala barala. Yesus. Syaraba karala barala barala. Kipata karala barala barala barala. Oh, syarala barala. Yesus. Jesus, I believe in you, Lord. Oh, I believe in you, Lord. Oh, I believe in you. I trust in you, Lord. Jesus, I surrender to you, Lord. I surrender to you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, Shata karala balala. Kipata karala balala balala. Oh, shara barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kalau ada doamu yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan di tahun yang lalu, masuk tahun yang baru ini teman-teman,
Coba cek apakah doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan-jangan kita memaksakan kehendak kita sendiri. Jangan-jangan kita memaksakan rencana kita sendiri. Berserah penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Sebab bersama Tuhan ada kepastian. Bersama Tuhan ada damai sejahtera. Bersama Tuhan ada penyertaan yang sempurna. Bersama Tuhan kita terima pengurapan. Dan kemurahannya selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Buat berkat firman-Mu malam hari ini. Materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah pulang dari tempat ini, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya mendengar dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Tetapi kami mau merenungkan firman-Mu. Supaya di saat waktu kami sedang dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel. Tuhan selalu beserta kami. Kau memberkati jemaat-Mu Bipro di tempat ini Tuhan. Pakai komunitas Bipro ini boleh semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin menerima pengurapan dan kemurahan dari Tuhan. Semakin hari boleh semakin menjadi dampak buat seluruh kota Surabaya ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkau memberkati seluruh pengurus, ketua, seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Berikan hati mereka hati hamba. Hati yang mau terus melayani. Hati yang mau terus taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah memasuki tahun ini Tuhan, kami percaya jiwa-jiwa itu akan dimenangkan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin.